Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dih, seneng banget ya. Iya, aduh akhirnya kita kesampaian loh bikin video di sini loh. Wah, Ijo-ijo, biar asri. fresh juga nih teman-teman gitu. Kita sapa dulu mungkin ya. Kita sapa dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ya dari kemarin tuh aku kepikiran waktu pas pembahasan kita yang terakhir itu soal Mbak nanya kenapa aku jadi berhijab dan bercadar gitu ya, berniqab ya. Sebenarnya aku disclaimer ya, maksudnya aku nggak ada mematokkan bahwa hijrah itu harus pakai cadar ya, karena menurutku setiap orang punya jalannya masing-masing untuk berhijrah gitu ya. Pada intinya setiap orang berhak berhijrah, kan arti dari berhijrah itu adalah pindah kan, dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik, dan yang tadinya baik kemudian keliru jadi buruk, kemudian balik lagi jadi baik, itu juga hijrah gitu sih. Pokoknya hijrah itu berarti proses jalan untuk menuju yang lebih baik ya. Pindah. Ya perpindahan sih sebenarnya hijrah itu, tapi diharapkan hijrahnya itu ke yang lebih baik ya. Betul. Kan pada intinya kalau di Al-Quran pun kan disuruhnya memang julurkan hijabmu sampai menutupi dada gitu ya. Dan sebenarnya kenapa waktu itu aku memakai, karena memang kita mengikuti istri-istri baginda Nabi. Masya Allah, aku mencintai istri-istri baginda Nabi gitu kan. Jadi aku pengen mengikuti jejak mereka, insya Allah dengan kita mengikuti secara tingkah laku mungkin, atau dengan ilmu-ilmu yang kita dapat, terus mengikuti cara bertutur kata mereka, cara berpakaian, mungkin aku pribadi dapat pahala dari situ insya Allah gitu. Tapi pada dasarnya berhijrah itu memang bagaimana hati kita tadi menjadi baik gitu. Apakah mulai yang paling mudah aja dulu. Jadi Allah itu memang menyuruh kita yang paling mudah, apapun, dalam perkara apapun, mau itu hijrah, mau itu pekerjaan, mau itu bahkan jodoh, yang paling mudah. Kadang kan kita suka dihadapkan dengan dua pilihan ya, tapi jangan pernah berpikir sesuatu yang orang lain, kata orang lain, mungkin kata orang lain itu sebagai pertimbangan ya, boleh, tapi dan tentunya orang-orang itu perlu kapasitas kompeten lah, dalam artinya ya, kompeten untuk memberikan saran kepada kita, misalnya orang tua mungkin, kalau nggak orang tua mungkin orang yang memang kita lihat lebih berilmu, lebih tua atau apa, walaupun ilmu itu bukan dari yang lebih tua aja ya, maksudnya kadang yang muda dan mereka lebih tahu ilmunya, mungkin nggak apa-apa gitu kan. Nah itu boleh jadi pertimbangan, tetapi pada dasarnya seluruh hal yang terjadi di dunia ini kita itu carilah yang paling mudah. Itu baik pekerjaan, misalnya Mbak Wita punya keahlian sesuatu nih, misalnya Mbak Wita suka bikin kue gitu ya, tapi kuenya senangnya kue kering, nggak bisa kue bolu gitu. Ada job yang mengharuskan bikin kue bolu sama kue kering. Yang paling mudah apa? Yang passionnya Mbak Wita apa? Kue kering, ya udah kue kering yang dipilih gitu. Jadi hasilnya pun maksimal. Jadi ibadah dan hati kita pun ada di titik senang gitu untuk melakukannya gitu sih. Jangan mempersulit ya, karena Allah juga tidak ingin mempersulit umatnya gitu. Iya, tidak ingin mempersulit gitu. Terus mungkin kalau misalnya urusannya dengan Allah, mungkin kita bisa pelajari. Karena jujur ya Mbak, aku tuh hidup dari keluarga yang memang Islam, kan mungkin di episode sebelumnya tuh ya aku pernah ceritakan ya, Islam, tapi memang Islam yang ya biasa aja gitu. Buku Islamik juga nggak ada yang harus bisa aku pelajari, fikih-fikih juga nggak terlalu tahu, bahkan itu tuh ilmunya dari mana aja sih aku nggak tahu kan dulu. Jadi ya udah ngikutin apa kata orang tua gitu kan. Oh sholat itu 5 loh, subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya misalnya gitu. Oh
saat itu aku nggak tahu ada sunnah loh, sunnah qobliyah, sunnah duha, itu tuh nggak Wajibnya tahu. aja ya, Iya Kak, ya. gitu, karena yang diajarin ya itu aja gitu. Mungkin karena itu masih kecil, jadi mikirnya ya udah yang penting yang wajibnya dulu. Tapi ternyata kalau kita nggak membiasakan dari kecil itu susah. Kecuali memang Allah memberi hidayah gitu. Dan jangan pernah putus asa terhadap hidayah Allah, maksudku gitu. Terus misalnya ibadah, dari ibadah, gimana sih caranya kita menjadi muslimah yang baik gitu. Kadang kita suka lihat kan beberapa orang mungkin di luar sana, ih kok udah berhijab tapi kelakuannya masih gitu ya, Masih. gitu. Karena ketawa aja justru harusnya kita ditahan ya, ketawa itu nggak ya hahaha. Iya. Gak boleh sebenarnya. Nah. Tapi itu kayak menutup kebahagiaan kita nggak sih? Secara medis kan, gue tahu kalau misalnya ketawa itu bisa mengaktifkan hormon endorfin yang sebenarnya penting banget buat kita jadi moodnya baik gitu kan. Beraktivitas baik, ibadah baik itu, dan kita jadi berpikir positif kan. Mungkin karena dengan kita berpikir positif kita jadi yakin gitu bahwa setiap apapun di dunia ini tuh pasti ada ujungnya. Misalnya ini kita lagi kesulitan, entah ekonomi, entah pekerjaan, entah pasangan, entah anak, itu ini pasti berakhir, pasti ada akhirnya dan pasti bahagia gitu. Nggak mungkin harus dong ditanya gitu ya, gitu. Ditanya 77 kali ya kan. Itu kan lagi banyak tuh di FYP ya. Benar-benar. Di FYP membahas 77 kali itu kan. Padahal ada yang sampai bilang padahal 76 kali aku tidak menjawab tidak gitu. Iya, tetap aja ditanya lagi. Ditanya ya udah yang ketujuh ya udah deh katanya gitu. Enggak ya, enggak Harus banget ya divalidasikan gitu ya. Enggak harus gitu. Terus Mbak sendiri gimana menurut Mbak? Kalau Mbak juga kan pasti makin kesini makin pengen akan perbaikan gitu. Sih semua sih aku sih yakin sih berproses, dan Allah itu ya ada keyakinan nggak mungkin Allah itu ingin mempersulit umatnya gitu ya. Dan memang sih benar sih dibilang bukan berarti hijrah itu harus menggunakan cadar gitu, enggak gitu kan. Dan cadar itu bukan berarti dia jadi lebih expert gitu ya juga, karena kan semua manusia itu berproses ya gitu. Ya tentunya harapannya aku sih kita berproses lebih baik lagi ya, next level lah gitu ya, jangan sampai jadi under level lagi gitu ya. Nah, jadi harapannya ya gitu lebih baik lagi dari segi ibadah, dari hal yang terkecil lah ya, sikap gitu ya, tutur kata, jadi lebih dikecilkan lagi ruang lingkupnya, itu lebih baik lagi dari cara kita berbicara, dari bersesama manusia gitu kan. Apalagi di saat kita berhadapan dengan Allah ya, inginnya sesuai sholatnya, ibadahnya, doanya sesuai dengan syarat-syarat yang Allah tentukan gitu kan. Inginnya kan kayak gitu. Karena kita tuh kan kadang suka tanya ya, kenapa sih kita harus sholat gitu. Selama ini kan kita sholat aja ya, karena ya udah karena kita Islam dan diajarannya Islam suruh sholat. Tapi pernah nggak sih Mbak tuh berpikir bahwa kita tuh kenapa sih suruh sholat? Karena diturunkan dari Allah ya kan. Terus kenapa suruh ngaji gitu? Kenapa perempuan disuruh berhijab ya kan? Nah kadang beberapa orang yang sudah mengetahui kenapanya, bahwa ibadah itu misalnya sholat itu tuh adalah bentuk penghambaan yang paling waktu itu kayaknya aku pernah dengar dari Ustadz siapa aku lupa ya, beliau bilang begini, perintah haji ayat aja turun, perintah puasa ayat aja turun ya kan, tapi begitu perintah sholat Allah angkat Nabi Muhammad ke tempatnya Allah untuk bertemu langsung, untuk diberikan ibadah itu gitu kan, perintah ibadah itu. Apa namanya kalau bukan itu titik tertinggi dari penghambaan seorang manusia kepada Allah gitu kan, selain sholat gitu. Karena secara langsung gitu loh ya Allah. Iya gitu. Walaupun kalau
ceritanya itu kan tadinya diturunkannya 50 rakaat ya, dengan segala macam aktivitas. Mungkin pada saat itu Nabi bernego, kasarnya begitu kan, bernego sampai akhirnya turun 5 sampai akhirnya mengkerucut menjadi 5 sholat aja gitu, kan. dengan jumlah 17 rakaat ya. Nah itu juga kan sebenarnya dari kita kecil sampai kita mungkin nanti berpulang lagi kepada Allah, kita harus memang perhatikan si sholat ini, karena kan mungkin Mbak juga tahu kan kalau nanti amalan yang akan dihisab pertama adalah sholat gitu. Jadi menurutku Allah memiliki hak penuh atas sholat kita, bukan karena kita bukan karena Allah membutuhkan kita bukan kita Allah akan tetap agung, Allah akan tetap besar, tapi kitalah yang membutuhkan sholat itu untuk bertemu dengan Allah gitu. Makanya orang yang tidak mengerti arti kenapanya itu akan merasa loh, sholat ya aku lagi males aja, bukan. Kalau dulu aku mikirnya, kalau aku mikirnya dulu di sholat misalnya gitu ya, nanti dulu deh gitu, ini tanggung gitu kan, tanggung. Terus atau ntar deh lagi males nih, mager, lagi pusing, pengen rebahan-rebahan dulu misalnya kayak gitu. Tadi 5 menit lagi, 5 menit lagi ya, misalkan suka gitu ya. Kalau dulu aku berpikirnya karena akunya aja yang males, tapi nanti sholat juga misalnya gitu ya. Tapi kalau sekarang misalnya aku merasakan malas, ini gimana kalau Allah yang memberikan rasa malas, tapi karena nggak mau ketemu aku, dia ya kan? Benar-benar. Coba diproyeksikan diproyeksikan ke kita yang misalnya punya sahabat, punya saudara atau kerabat yang kok aku nggak diundang ya? Iya benar. Aku kenapa ya? Pernah nggak berpikir gitu? Iya benar. Kok dalam sendiri? Iya kan? Iya benar. Gitu. Benar. Jadi kan begitu aku ingin banyak lebih belajar ya. Jadi aku tuh jadi kayak banyak ngumpulin beberapa pertanyaan kritis. Kenapa sih sholat harus? Kenapa harus berupa sholat? Kenapa sholat doang yang diangkat? Kenapa sih gitu kan? Padahal kan mungkin kalau dari ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz kita atau ustazah-ustazah kita kan kita tahu ya, maksudnya sholat itu wajib, sholat itu memang kayak perintahnya gitu Allah ya. Gitu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, kayak gitu aja. Tapi poin dari keberlangsungan sholat di diri kita itu apa gitu? Karena ada juga dulu yang bilang ustadz juga ulama, beliau bilang gini, sholat itu bukan setelah 4 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat, tapi sholat itu adalah hasilnya begitu dari sholat ketemu sholat lagi. Jadi apa yang membentuk kamu dari sholat ke sholat itu justru itu yang dinilai bahwa sholatmu memang khusyuk gitu. Jadi memang kita harus perbaiki sholat kita. Itu mungkin yang poin paling penting untuk memulai bagaimana kita menjadi muslimah yang baik ya, dari sholat dulu karena utama itu gitu. Ya pernah juga aku guru ngaji lah ya. Itu mengingatkan, jadikanlah sholat itu suatu kebutuhanmu. Ya. Jadi tidak merasa kalau kewajiban tuh kayak merasa pasti ada malasnya. Ya, betul. Tapi kalau kebutuhan, aku yang butuh ingin bertemu dengan Allah gitu kan. Ya. Jadi sampai kakakku mengingatkan gini, jangan kamu kalau ketemu pacarmu kamu semangat banget, kan? Pakai parfum, wangi-wangi, baju bagus, ya kan? Bahkan sampai sengaja memberi baju bagus, baju baru, supaya baru, spesial gitu kan. Nah, jangan ketemu pacar kamu merasa spesial, tapi ketemu Allah kamu malah pakai baju yang ya udah baju yang di rumah ya, gitu kan. Kadang daster bolong ya. Coba gitu. Kalau dulu aku berpikirnya karena kita pakai mukena, dalemannya pakai baju tidur yang bolong yang
yang nggak sumuk, Ya, apa sih bahasa adem sumuk? gitu kan istilahnya. Semakin lusuh kan makin adem. Iya. Jadi semakin berdaster, semakin mungkin kalau aku pakainya misalnya hanya piyama gitu, itu semakin enak karena kita kan jadi lebih lama ya. Apa karena nggak panas gitu kan? Tapi sebenarnya bukan itu, ya kan? Kita tuh bukan seperti apa ya? Kamu tuh seperti tidak menghargai yang menciptakan kamu gitu. Jadi dulu itu aku pernah diceritain sama bukan guru ngaji ya sebenarnya, dia teman tapi dia memang menempuh pendidikan di pesantren gitu ya. Dia pernah cerita begini, dia punya tetangganya itu kaya banget, kaya raya luar biasa, yang sedekah tuh bisa Masya Allah gitu ya, sedekah Nikmat ya. sampai berpikir bahwa ini rezekinya dari mana, padahal cuman kayak usaha ayam potong gitu. Masya Allah, kalau ayam potong kan istilahnya di mana-mana ada ya, banyak banget. Tapi ini cuman dia cuman usahanya ayam potong. Memang kebetulan si tetangganya ini dia punya apa ya, mungkin kayak kandang ayam sendiri gitu ya. Tapi pada awalnya itu ayam potong gitu, sampai mungkin itu bisnisnya berkembang ya Jadinya kemudian banyak cabangnya kali ya. betul. Kemudian ada satu acara lah yang kebetulan si teman aku ini ikut gitu ya. Terus teman aku ikut mau sholat di musola rumahnya, jadi dia bikin mihrab sendiri di rumahnya. Itu poin satu tuh, mihrab. Kemudian di situ dia menggantung satu baju yang bagus banget, dengan menurut temanku sih itu kayak bertabur yang mewah gitu loh, payetnya, kayak baju pesta, kayak baju pesta, payet. Dia bilang dan tergantung di situ. Terus entah kenapa temanku tuh terpanggil untuk nanya. Bude manggilnya gitu kan, Bude kenapa Pak ada baju itu di mihrab gitu kan, emang nggak dimasukin lemari gitu kan. Terus budenya bilang enggak Dok gitu ya kan, itu buat sholat gitu kan. Gitu aku selalu pakai baju itu bajunya aku beli di Madinah waktu beliau beribadah ke sana, beli di Madinah, dan temanku yakin itu harganya mahal gitu. Dan jadi terlihat sekali gitu bahwa dia mau ketemu sama Allah tuh menghususkan bajunya, menghususkan harganya, menghususkan dari mana buatannya gitu kan untuk bertemu. Dan menurut dia itu mungkin yang paling maksimal gitu, yang sesuai lah gitu kan. Ya emang ya seharusnya gitu, bukan benar. Misalnya kamu tuh hadir di sini aja karena Allah gitu. Iya kan? betul. Masa kamu mau bertemu dengan dia asal-asalan gitu? Iya betul gitu. Jadi mungkin ini mindset yang perlu kita rubah pelan-pelan untuk ya itu kita garis bawahi bahwa hari ini kita kan ingin menjadi muslimah yang baik ya. Dengan cara masing-masing, dengan jalan masing-masing. Mungkin kita bisa ambil yang itu ya, dan memang kan kita ambil yang paling mudah menurut si ibu itu gitu ya. Menurut si Bude itu mungkin yang paling mudah itu ya aku berpenampilan baik di depan untuk sholat, menghadap Allahnya dengan berpakaian yang dia bisa beli mahal. Kebetulan dia dicukupi rezekinya untuk membeli itu. Kemudian yang paling mudah mungkin dia sedekahnya, akhirnya dia mengeluarkan itu. Jadi yang memang paling mudah. Kalau misalnya nih Mbak Wita, yang paling mudah adalah kita jajan. Kita tukang makan ya, tukang jajan, tukang nyemil ya kan, sama kayak Abe ya Be. Kopi. Gitu. Tapi mungkin kita tuh niatin setiap kita jajan itu kita ngasih rezeki buat orang. Itu paling mudah kalau menurut aku. Oh iya benar ya. Terus nggak jadi kan itu ada si pemiliknya ya.
ada si karyawannya gitu ya. Gitu. Jadi dengan begitu kan kita saat diniati aja itu memberikan nafkah buat mereka kan, maksudnya mereka menafkahi keluarganya gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi kadang kan ada yang jangan sampai berpikir ya mungkin memang diatur perlu ya, tapi jangan sampai berpikir jajan ngabisin duit, enggak. Berpikirnya ya karena kita mau memberikan rezeki yang haknya mereka ini ke mereka, tapi ya jangan nggak berlebihan juga. Iya, jangan berlebihan, betul. Karena kan hidup kita nggak cuma hari ini ya, Iya, walaupun belum tentu besok ada juga gitu kan. Ya tetap kan ya usaha tetap ya itu diniati bersedekah gitu kan, jadi ya harus balance sih gitu intinya. Dan dari semua yang tadi kita bahas itu kan benang merahnya adalah sebagai muslimah yang baik gitu ya, itu kita wajib berpikir kritis. Kenapa? Berpikir kritis itu bukan overthinking. Overthinking itu sebenarnya banyak macamnya, Mbak. Jadi overthinking itu bisa negatif, yang mungkin malah bikin mental kita down gitu kan, atau malah depresi, nauzubillah min dzalik gitu kan, atau sesuatu yang positif gitu kan. Oh kenapa, kayak tadi kenapa yang aku bilang itu kan, itu kita akan mencari tahu, itu motivasi kan, kenapa gitu kan. Terus cara berpikir kita misalnya yang tadi jajan kita yang tadinya menghabur-haburkan uang atau apa gitu kan, nggak ada, ini niatnya sedekah gitu. Kalau yang saya rasain gitu ya, yang aku rasain setelah mindset ya, kasarnya mindset itu dirubah, bahwa jajan adalah sedekah dengan sedikit diatur gitu ya, Masya Allah ada aja gitu. Ada aja rezekinya, ada aja gitu, ada aja. Jadi kan niatnya kan bersedekah, bukannya berfoya-foya. Iya, gitu ya. Kita berbagi. Kalau memberikan langsung, kalau aku sih pribadi tim yang nggak mendukung ya. Iya, maksudnya kayak ngasih. Iya kan seperti ya, mengajarkan mereka tuh nggak malas gitu. Jadi mereka yang berdagang kita apresiasi, kita beli gitu. Terus kebetulan misalnya kita doyan gitu sama makanannya, itu Masya Allah, selain membahagiakan dia punya rezeki, kitanya kenyang, kitanya senang, double combo kan? Benar-benar. Iya, gitu. Ya, sesuai semuanya gitu ya, benar. Karena dan kalau nggak salah tuh di surat An-Nahl kalau nggak salah ya, itu juga perintah dari Nabi untuk Allah menurunkan Al-Quran itu agar kita berpikir. Jadi makanya berpikir itu penting. Jadi jangan ya, misalnya ada orang yang lagi galau berpikir sesuatu yang mungkin dia cemaskan, terus dibilang kamu kebanyakan mikir. Enggak. Ya memang perlu dipikirkan kan. Perlu semuanya. dipikirkan, tapi memang harus seimbang. Jadi konsep nanti kita bahas lagi di mungkin episode berikutnya ya. Jadi konsep seimbang dalam kehidupan. Jadi ternyata terlalu kita berpositif thinking enggak baik. Terlalu bernegatif thinking juga enggak baik. Kita selalu sholat tiap hari enggak putus, ngaji enggak putus-putus. Di era sekarang kupikir ya harus tetap duniawinya tetap harus ada ya. Karena Allah itu mencintai orang yang berikhtiar kan. Dan Allah itu udah berkata begini, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Jadi itu sama aja seperti sindiran atau mungkin arahan dari Allah untuk ya jangan diem aja, jangan diem aja gitu. Walaupun Allah pasti akan memberikan rezeki, tapi kan segala sesuatu di dunia ini harus masuk akal. Pernah nggak sih nemuin sesuatu yang nggak masuk akal di dunia ini? Nggak ada. Orang meninggal, ada yang si A bilangnya takdir, ada sebabnya pasti. Iya, si A bilangnya takdir, si B pasti bilangnya karena serangan jantung misalnya gitu, nauzubillah min dzalik ya. Karena serangan pasti ada.
gitu. Ada penurunannya dulu, ya kan, penurunan kesadaran ada, entah dia makin memburuk keadaannya, perjalanan penyakitnya secara selama 5 tahun ada, dia sudah berobat bolak-balik, Ada prosesnya semua. iya, karena nggak ada yang nggak nyambung. Ya, soalnya di awal juga kan pasti harus ikhtiar dulu, ya kan, doa, usaha, baru tawakal lah. Betul. Dan perintahnya bukan pasrah ya. Iya. Tawakal. Tawakal itu yakin kepada Allah. Tawakal itu berserah kepada Allah. Jadi kalau kita serahkan kepada Allah, itu kan berarti kita yakin apapun yang terjadi di dunia ini atas kendali Allah, gitu. Ya, berserahnya bukan berserah diam pasrah tidur gitu, bukan ya. Mager itu ya. Mager. Jadi tetap ada zikirullahnya ya. Ada zikrullahnya, ada apa? Usahanya. Karena kan siapa tuh Be yang pernah Ustadz juga jadi almarhum kebetulan ya. Beliau bilang apa sih di dunia ini yang kita tunggu, ya kan? Kematian kan. Iya. Nah, dan bekerja itu menunggu waktu sholat. Berarti kan istilahnya, jadi bukan gara-gara bekerja melewatkan waktu sholat. betul. Gitu. Jadi kita memang disuruh, bukan disuruh ya, apa ya istilahnya, kita tuh wajib untuk bekerja, berikhtiar, mencari ya. Bekerja kan bukan berarti secara kita jadi karyawan korporat atau apa, enggak kan, misalnya berdagang atau menerima pesanan jahitan, itu juga berikhtiar ya, Kegiatan atau kegiatan yang mana ada manfaatnya dan memang membawa kebaikan, insya Allah membawa gitu kan. dan mendatangkan rezeki juga ya, gitu kan. Kan mengejar rezeki ya. Nah, tapi poinnya adalah kita itu hidup memang menunggu mati, mempersiapkan mati. Bukan hari ini kita bisa happy foya-foya, nantinya masih nanti, kita kan nggak tahu ya. Jadi kita memang Allah tuh membebaskan, masya Allah, membebaskan seluruh manusia gitu ya, untuk memilih jalannya, benar-benar membebaskan. Dan manusia itu beda sama malaikat kan. Malaikat itu kan wajib ya. Wajib patuh gitu. Kalau kita tuh kita boleh milih, kita punya emosi, kita punya marah, kita punya nggak suka, kita punya sedih, kita punya, itu semuanya Allah kasih. Kalau malaikat enggak, memang misinya dan kerjaannya cuman patuh taat sama Allah gitu kan. Terus makanya kita itu yang menentukan. Jadi jangan, ya Allah kenapa begini, ya kamu kenapa begitu, balikinnya. Iya kan. Karena kan nggak mungkin segala sesuatu yang kita nggak buat. Ya, kita jangan ngeluh terus gitu ya. Iya, ngeluh gitu. terus dibalikin, ya kamu kenapa begitu, kan jadinya gini gitu. Iya gitu. Jadi ada dulu tuh bahasan gini, kalau memang semuanya sudah tertulis, ngapain aku bersusah-susah? Kalau semuanya sudah tertulis, jalan hidupku akan begini oleh Allah kan, karena katanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz kan. Kayak takdir gitu kan. Ya, takdirnya sudah ditulis sama Allah. Ngapain aku capek-capek? Nanti juga pasti akan begitu. Enggak, sebenarnya enggak gitu konsepnya. Justru karena Allah yang Maha Tahu kamu akan pilih itu, makanya Allah tuliskan itu. Masya Allah ya. Jadi kita selama ini mikirnya bahwa Allah yang mengatur itu terjadi, membuat skenario lah gitu, membuat ya. skenario, betul. Tapi semuanya balik ke kita. Sekarang misalnya kita kelaparan, kita akan berusaha untuk mencari yang halal atau yang haram, gitu kan? Itu pilihan kita. Nah, karena Allah tahu kita akan cari yang halal, Allah tuliskan takdir kita. Allah Maha Tahu, karena tahu kita akan memilih yang halal, maka Allah akan tuliskan yang takdirnya. Tapi apabila ada seseorang yang nauzubillah min zalik memilih jalan haram, rezekinya pun akan dikasih segitu, enggak berubah, enggak bertambah, ya kan? Tapi karena Allah Maha Tahu kita akan memilih jalan haram, maka akan dituliskan takdirnya seperti ini gitu.
ya kan? Allah Maha tahu. Ya, Iya, benar. dan itu Tetap kita yang bisa. memang harus kita yang apa ya, Karena melatih kita mindset yang, ya. Iya, karena kita yang melakoni ya kita yang bisa dengan kalau apabila kita dengan kesungguhan ya tetap bisa merubah segala sesuatunya kan. Dan tapi kita harus meyakini itu dulu gitu. Betul, betul gitu. Dan Allah itu memang benar. Allah kan maha segalanya. Maha segalanya. Makanya banyak hal yang menurutku perlu muslimah tuh berpikir kenapa Ya. gitu. Memang kita diwajibkan untuk membaca kok ya, membaca, dipelajarin. Dan kalau belum tidak tahu ya cari gitu Iya. kan. Ada jadi hal yang ini lucu ya, waktu pas pertama kali ya, hal yang aku baca mungkin kedua ya, bukan yang pertama, kedua. Kalau pertama mungkin aku membaca tentang sholat ya. Yang kedua bebersih setelah kita haid. Itu ternyata aku salah semua. Oh gitu, salahnya gimana? Ya, jadi kan biasanya kalau misalnya kita mandi wajib ya, bukan mandi besar ya. Itu kan mulai dari niat, mulai dari tangan mana dulu yang dibasuh, apakah berwudu atau enggak gitu. Pokoknya niat wudu gebyur enggak gitu. Iya, Kita enggak tata caranya sih. Yang selah-selah nggak boleh ada yang kelewat. Misalnya kita kebetulan pakai cincinnya yakin nggak masuk ke situ Ya, airnya, dibuka semua sih gitu. Anting-anting semuanya dan segala aksesoris yang menempel gitu ya. Mungkin ada kalung, apakah di bawah kalung itu kena air atau enggak, kayak gitu kan harus diperhatikan. Kalau enggak, apakah di kuku-kuku kita ini masuk? Iya, benar. Kan, di selanya. Kalau tangan mungkin gampang, kaki, ya kan. Makanya Islam Masya Allah memerintahkan jari kuku nggak boleh panjang. Sampai dibilang katanya ini adalah bersemayamnya setan. Iya gitu, karena seneng yang kotor-kotor gitu kan. Jadi hal detail dan masih banyak lagi detail-detail dari agama Islam nih ya, yang aku pelajari dan aku baca, Masya Allah banget gitu. Walaupun ternyata susah juga ya ngikutinnya. Karena semua hal itu proses pembiasaan. Sholat itu jadi butuh karena kita biasa sholat. Kalau enggak sholat, kita nyariin sholat. Coba kalau misalnya nggak dibiasain, ya udah lewat aja. Ya enteng aja gitu ngelewatinnya. Enteng aja. Nauzubillah min zalik. Tapi begitu kita merasakan itu, terus balik lagi ke konsep pertamanya tuh, kenapa disuruh sholat? Kalau aku nggak sholat, jangan-jangan Allah yang nggak mau ketemu. Itu kita makin merinding kan? Iya. Gitu. Kamu ngomong gitu aku langsung merinding. Karena bayangin, maksudnya ya alhamdulillah Allah masih ngingetin ya. Aku juga kan dulu pernah begitu yang ntar aja, ada malesnya. Ya udah gitu yang nggak ada rasa, maksudnya. Tapi untungnya tuh masih dikasih yang rasa takut gitu yang, iya, udah gue takut sholat gitu kan, masih ada rasa kayak gitunya gitu. Itu berarti ya dan zalik kalau sampai dicuekin ya. Iya, sampai dicuekin. Kita yang dicuekin sama kerabat, orang tua, silent treatment sama mereka cuman sehari, atau mungkin kalau aku misalnya nggak dengar suara papa mama gitu sehari, tuh rasanya kayak apa gitu ya. Itu aja kadang kita kepikiran kan, gitu. Apalagi ini Allah gitu yang maha besar. Jadi di situ tuh menunjukkan betapa rindunya kita, merindunya kepada Allah gitu, ya kan? Kayaknya ini bisa dilanjut ke next episode berikutnya. Iya, kayaknya kepanjangan ya. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi, kita lanjut di episode berikutnya. Judulnya tentang muslimah yang baik ya, untuk bagaimana sih caranya menjadi muslimah yang baik, gimana caranya hijrah yang bermacam-macam, belajar untuk jadi lebih baik ya, jadi muslimah yang lebih baik lagi. Oke deh, kita akhiri dulu. Makanya udah habis belum? Sudah. Sudah kenyang. Oke deh, kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.